Halo semuanya, saya Melin Tanga, mahasiswa jurusan pariwisata di Politeknik Negeri Kupang. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya sebenarnya apa sih pariwisata itu? Nah, menurut United Nations World Tourism Organization, pariwisata adalah aktivitas seseorang yang berpergian dan tinggal di luar lingkungan biasanya hingga lebih dari 1 tahun, baik untuk tujuan liburan, bisnis, ataupun alasan lainnya. Nah, sementara menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, jadi sekarang udah tahu dong tentang pariwisata secara umum. Sekarang kita bakal ngomongin lebih lanjut mengenai jenis-jenis perjalanan wisata yang sering banget kita temui. Jadi perjalanan wisata tuh nggak cuma satu jenis aja, ada banyak banget tergantung dari tujuan dan minat kita. Nah, jadi yang pertama ada business travel. Dari namanya aja kita udah tahu ya bahwa perjalanan ini untuk tujuan bisnis ataupun pekerjaan. Dan yang berikutnya ada leisure travel, perjalanan santai itu bersenang-senang ataupun untuk eksplorasi. Berikutnya ada individual travel. Nah, jadi ini perjalanan untuk kepentingan pribadi atau tujuan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman ataupun kerabat. Nah, perjalanan wisata nggak bisa jalan sendiri. There are so many tourism service businesses working behind the scenes supaya semuanya bisa lancar dan nyaman. So, let's talk about jenis-jenis usaha jasa pariwisata. Nah, pertama ada Biro Perjalanan Wisata. Ini perusahaan yang ngurusin perjalanan dari awal sampai akhir, mulai dari tiket, hotel, sampai itinerary. Semuanya diatur biar wisatawan tinggal menikmati perjalanannya. Lalu ada agen perjalanan wisata. Mereka ini kayak perantara yang jual tiket, paket wisata ataupun bantuin pemesanan hotel dan transportasi. Jadi kalau butuh tiket ataupun paket liburan bisa lewat mereka. Selanjutnya ada tour guide. Nah, ini orang-orang yang datang nemenin wisatawan, ngasih informasi tentang tempat yang dikunjungi dan bikin perjalanan ini lebih seru. Dan ada juga jasa untuk acara besar seperti konferensi, perjalanan insentif, dan pameran. Ini cocok buat perusahaan atau komunitas yang mau ngadain seminar, gathering, atau event skala besar. Terus ada jasa impresariat. Ini yang ngurusin pertunjukan seni dan hiburan, kayak konser, festival budaya, atau acara spesial di destinasi wisata. Kalau butuh strategi atau saran buat ngembangin wisata, ada jasa konsultan pariwisata. Mereka bantu pemerintah atau bisnis pariwisata biar makin berkembang. Dan yang terakhir ada jasa informasi pariwisata. Mereka ini yang nyediain info seputar wisata baik lewat website, brosur, atau pusat informasi langsung. Jadi selain jasa yang membantu perjalanan wisata, ada juga yang namanya pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Ini tuh pengelolaan tempat wisata biar makin menarik dan nyaman buat para pengunjung. Dan ada 3 jenis utama nih. Yang pertama wisata alam. Ini yang mengandalkan keindahan alam kayak Gunung Bromo, Danau Toba, atau Taman Nasional Komodo. Pokoknya wisata yang dekat sama alam. Nah, yang kedua wisata budaya. Ini lebih ke sejarah, tradisi, dan budaya daerah. Misalnya kayak Candi Borobudur. Nah, yang ketiga itu wisata minat khusus. Nah, ini lebih spesifik dan biasanya buat orang yang punya ketertarikan tertentu. Contohnya diving di Raja Ampat. Jadi pengelolaan ini penting banget supaya tempat wisata tetap terawat dan bisa kasih pengalaman terbaik buat pengunjung. Nah, selain objek wisata ada juga usaha sarana pariwisata. Ini tuh semua fasilitas yang bikin perjalanan wisata jadi lebih nyaman dan lancar. Pertama, akomodasi. Ini tempat wisatawan menginap, kayak hotel, villa, atau homestay. Kedua, makanan dan minuman. Wisata kuliner juga bagian dari pariwisata. Jadi restoran, kafe, warung makan masuk di sini. Ketiga, angkutan wisata. Tentunya wisatawan butuh dong transportasi buat jalan-jalan. Contohnya seperti bus pariwisata. Yang keempat, sarana wisata tirta. Ini fasilitas untuk wisata air kayak perahu, jet ski, ataupun snorkeling. Yang kelima, kawasan pariwisata. Ini area yang dikembangkan khusus buat wisata. Contohnya Mandalika di Lombok. Oke, tadi kita udah bahas sarana pariwisata yang bikin perjalanan lebih nyaman. Tapi gimana caranya wisatawan bisa merencanakan perjalanan mereka dengan mudah?
Nah, disinilah peran Biro Perjalanan Wisata atau BPW. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa BPW itu perusahaan yang ngatur perjalanan wisata. Jadi mereka yang atur itinerary-nya, pesenin tiket, booking hotel, sampai nyiapin paket wisata yang langsung bisa dipilih oleh wisatawan. Nah, BPW punya dua fungsi utama. Yang pertama sebagai perantara. Jadi mereka yang bantu wisatawan dapetin pelayanan terbaik dari maskapai, hotel atau tempat wisata. Nah, yang kedua sebagai organisator, mereka yang bikin dan jual paket wisata, baik yang sudah jadi atau yang bisa disesuaikan dengan keinginan wisatawan. Jadi kita udah tahu kalau BPW itu bantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan. Tapi sebenarnya pekerjaan BPW itu seluas apa sih? Nah, BPW itu punya beberapa bidang kerja utama yang semuanya selalu terhubung. Nah, yang pertama ada pemasaran. Ini bagian yang sangat penting karena kalau nggak ada promosi, nggak ada wisatawan yang tahu tentang layanan mereka. Tim pemasaran biasanya ngelakuin banyak hal kayak menghubungi calon pelanggan, kasih rekomendasi, sampai bikin strategi promosi biar lebih banyak orang tertarik. Selanjutnya ada bagian operasional dan mereka yang memastikan bahwa semua layanan berjalan lancar, mulai dari booking tiket pesawat, reservasi hotel, nyiapin itinerary, sampai koordinasi dengan penyedia transportasi dan tempat wisata. Bisa dibilang mereka ini yang bikin rencana perjalanan jadi kenyataan. Dan yang gak kalah penting ada bagian keuangan. Yang namanya bisnis pasti harus ada yang ngatur pemasukan dan pengeluaran. Nah, jadi mereka ini yang ngurus soal pembayaran tiket, biaya paket wisata, dan semua transaksi yang berhubungan dengan BPW. Nah, dengan memahami ini kita jadi tahu bahwa pariwisata bukan cuma soal jalan-jalan, tapi banyak pihak yang bekerja untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan menyenangkan. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang tertarik dengan dunia pariwisata. Sampai jumpa.